Ya, 90,2 Serambi FM. Channel, terima kasih buat Anda yang masih terus stay tune di 90,2 Serambi FM bersama dengan Eka Naetaya di sore kali ini di edisi Kamis 3 Desember 2020. Dan selama 1 jam ke depan, Channel, kita akan sama-sama mengikuti talk show interaktif bersama dengan Komisi Informasi Aceh. Dan hari ini kita akan membahas mengenai harapan dan tantangan Komisi Informasi Aceh periode tahun 2020 tahun 2024. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini di studio sudah hadir 2 orang narasumber kita. Yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu Komisioner Komisi Informasi Aceh Bapak Muslim Fadri MSM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Terima kasih Bapak sudah hadir ke Radio Serambi FM. Terima kasih. Ya, dan narasumber kita yang kedua adalah Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh MATA, Bung Alfian. Assalamualaikum Bung Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bung hari ini? Alhamdulillah baik. Sedikit pilek ya Bung ya hari ini ya. Iya baik. Dan siaran talk show interaktif bersama dengan Komisi Informasi Aceh ini bisa Anda dengarkan juga melalui live.serambifm.com dan juga sekarang kita sedang live secara langsung di Facebook serambinews.com. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai harapan dan tantangan Komisi Informasi Aceh periode 2020-2024. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa Komisi Informasi Aceh periode tahun 2020-2024 ini telah dilantik oleh Gubernur Aceh pada tanggal 9 November yang lalu kemarin. Dan di sini juga dalam KIA ini periode saat ini itu terdiri dari 2 orang incumbent dan juga 3 orang komisioner baru. Dan pastinya juga di sini akan ada hambatan dan juga tantangan yang akan dihadapi oleh KIA periode kali ini. Dan di sini kita akan membahas kira-kira hambatan dan tantangan apa yang akan dihadapi oleh KIA dan harapan seperti apa yang kita harapkan dari KIA ini. Ya Bu. Ya, terima kasih. Mungkin saya ke Pak Muslim dulu nih Pak. Mungkin bisa Bapak paparkan sedikit mengenai KIA ini Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sapa semua para pendengar Serambi FM 90,2 FM. Pada sore hari ini kami bersama Bung Alfian dari MATA. Sedikit saya akan menyampaikan terkait dengan harapan yang akan kami hadapi di periode ketiga ini Komisi Informasi Aceh 2020-2024. Mungkin sebagian masyarakat pada umumnya sudah tahu tentang Komisi Informasi Aceh. Mungkin sebagian juga ada yang masih kurang update terkait dengan itu. Bahwa Komisi Informasi Aceh adalah perpanjangan daripada Komisi Informasi Pusat di daerah yang saat ini kita bertugas dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Mungkin alhamdulillah di Aceh juga saat ini sudah ada kanun tentang keterbukaan informasi publik nomor 7 tahun 2019. Dalam hal ini bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat agar keterbukaan informasi sebagaimana yang diharapkan undang-undang di Provinsi Aceh ini bisa tercapai. Alhamdulillah juga pada tahun 2020 ini pemerintah Aceh juga sudah menerima sebagai daerah yang informatif. Daerah yang informatif. Jadi dengan adanya Komisi Informasi, segala hal yang keterkaitan dengan ketidakterbukaan informasi publik menjadi terbuka dan masyarakat juga bisa merasakan adanya Komisi Informasi hal-hal yang janggal dalam hal menghadapi masyarakat, menghadapi badan publik dalam menyampaikan informasi bisa melalui Komisi Informasi. Jadi dalam hal ini rekan-rekan yang baru periode ini mungkin perlu kami perkenalkan. Ketua itu Pak Arman Fauzi, itu adalah incumbent. Ada Ibu Nur Laili bidang kelembagaan. Ada Pak Muhammad, dulunya adalah Komisi Penyiaran. Ada saya Muslim Fadri dari birokrasi, saya dari PD Jaya. Dan juga yang terakhir adalah Pak Andi Rahmat Syah. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Informasi saat ini. Jadi dengan adanya Komisi Informasi ini, kami harap kepada seluruh lapisan masyarakat dan badan publik yang ada di Provinsi Aceh dalam hal keterbukaan informasi publik ini lebih terbuka. Ya, baik, terima kasih Pak Muslim. Ke Bung Alfian, kalau melihat
kehadiran KIA ini sendiri dari jilid 1, 2, dan 3 ini seperti apa sih keterbukaan informasi publik yang ada di Aceh, seperti yang tadi Pak Musa juga katakan, kita baru mendapatkan penghargaan ya Pak? Ya, sebagai daerah informatif. Ya. Apakah memang sejauh ini sudah informatif kah? Gitu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ingin mereview ke belakang dulu ya. Proses Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini nomor 14 tahun 2008 memang ini butuh energi yang besar pada saat itu, terutama dari teman-teman koalisi masyarakat sipil nasional untuk mendorong soal keterbukaan ini, karena sebelumnya kan birokrasi kita memang agak sulit, walaupun secara undang-undang ini kita masih melihat ada kelemahan-kelemahan, dan posisi sekarang nomor 14 ini kita kembali mendorong untuk mengevaluasi ataupun untuk memperkuat sekaligus membuka ruang lebih besar, karena secara undang-undang ini secara dalam proses pengaturan memang ini masih ada kelemahan-kelemahan. Nah, pada saat itu kita menganggap sudah memadai karena dinamika politik di DPR RI pada saat itu memang agak resisten. Nah, yang kedua, di Aceh problemnya juga lumayan besar pada saat itu. Yang kita tahu bahwa ketika pada periode pertama, jilid pertama Komisi Informasi Aceh ini, di tahun kedua, karena tahun pertama kita dorong teman-teman di komisioner tahun pertama itu bagaimana membangun sinergisitas dengan PPD utama supaya badan-badan publik itu bisa terbuka. Nah, di tahun kedua, Mata itu melakukan uji akses ya ke 47 SKPA, melakukan uji akses dan sekaligus status proses penyelesaiannya memang melalui sengketa. Artinya secara badan publik memang masih ada kekurangan-kekurangan dalam proses penyiapan, karena ada PPD pembantu di tiap-tiap dinas itu harus ada PPD pembantu selain ada PPD utama. Nah, yang kedua, Mata juga sudah melakukan untuk melihat sejauh mana keterbukaan informasi publik partai politik yang ada di Aceh pada saat itu, partai-partai yang terutama yang memiliki kursi di daerah. Dan itu juga proses penyelesaiannya melalui sengketa. Jadi ada satu partai pada saat itu yang memang benar-benar siap dan seluruh mulai dalam konteks tata kelola organisasi, tata kelola keuangan mereka serahkan semua. Nah, problemnya sebenarnya tidak selesai pada saat itu juga, tapi lagi-lagi ini memang sebenarnya PPD utama harus bekerja keras bagaimana mendorong lembaga-lembaga publik ini memang harus terbuka sesuai dengan mandat undang-undang. Nah, kalau secara kalau saya lihat dari TOR itu, saya diminta salah satunya soal mereview soal tantangan selama ini ya, yang di 1 dan di 2. Nah, problem-problem di internal dia sebenarnya yang perlu dibenah itu terutama ketika misalnya ada yang melakukan PSI ya, proses penyelesaian sengketa. Jadi proses penyelesaian sengketa ini kalau dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 itu memang dapat diselesaikan selama 100 hari. Ya, nah, kata dapat ini kan. Nah, kalau pada prinsipnya memang seorang yang melakukan sengketa informasi mereka kan butuh cepat informasinya ya. Nah, kalau memang ini digunakan memang pada posisi 100 hari memang sangat lama. Nah, artinya kalau harapan kita kalau memang komisioner baru ini bisa cepat menyelesaikan ini lebih baik, sehingga yang orang yang membutuhkan informasi juga lebih cepat. Nah, yang kedua sampai sekarang kalau kita lihat dia itu nggak punya kode etik, dan itu di jilid kedua kita dorong supaya dia benar-benar memiliki kode etik. Kode etik ini untuk apa? Jadi publik juga bisa mengontrol, karena di jilid 2 itu misalnya ada salah satu komisioner itu bekerja ganda dan ada komisioner menjadi staf di salah satu badan publik. Walaupun itu untuk asistensi dalam konteks keterbukaan informasi publik juga, tapi staf ini mendapatkan SK. Nah, yang kedua salah satu staf juga terlibat di untuk tim penyusunan DIP. Nah, tim penyusunan DIP ini, daftar informasi publik ini kewajibannya adalah PPD utama. Nah, pada saat itu kita sempat berdiskusi lama dan sampai kita tawarkan kalau Kia itu tidak perlu terlibat komisionernya, tapi bagaimana Kia membangun sistem sendiri, menyerahkan
hasil draft yang sudah diselesaikan oleh internal KIA. Jadi tidak boleh terlibat secara langsung, karena terlibat secara langsung pada saat itu karena kode etik tidak punya, dan ini terjadi konflik kepentingan, sehingga independensi kelembagaan KIA itu diragukan. Nah, yang yang ketiga, soal manajemen informasi ya, soal manajemen informasi yang saya maksud di sini penting dibangun ke depan. Misalnya gini, KIA publik bisa mengakses berapa kasus yang mungkin ini melalui web KIA sendiri ya, web KIA, karena di jilid pertama, jilid kedua itu web KIA saya lihat agak sangat rendah dalam mempublikasi informasi-informasi, terutama dalam konteks internal KIA sendiri. Jadi misalnya KIA sudah menerima penyelesaian sengketa informasi sekian, yang lagi proses sidang sekian, ataupun yang mediasi sekian. Ini penting publik bisa melihat, karena ini juga bagian dari akuntabilitas kinerja KIA sendiri. Saya pikir tata kelola informasi ini penting dibangun. Nah, yang itu selanjutnya soal evaluasi badan publik. Nah, evaluasi badan publik kan memang kewajiban KIA ya. Tiap tahun itu KIA termasuk mengumumkan ke publik kayak yang dilakukan oleh KI Pusat ya, yang Aceh mendapat informatif, dan kalau Aceh sebenarnya trennya pernah juara 1, juara 2, juara 3, jadi itu terus lumayan bagus. Cuman yang harapan kita di KIA Aceh, bagaimana proses evaluasi ini bisa dilakukan lebih mendalam, walaupun memang ini nggak punya aturan, tapi kalau hal secara positif saya pikir itu tidak ada pelanggaran. Artinya mendalam begini, tidak hanya melihat soal bahwa badan publik itu di webnya sudah bagus, tapi tata kelola informasinya tidak demikian. Apalagi misalnya badan publik itu pernah disengketakan ke KIA, dan saya pikir KIA kan punya catatan itu. Nah, karena kalau proses evaluasi yang selama ini yang tiap tahun itu memang kewajiban KIA lakukan, kita melihat ini kan lebih kepada ya hanya sebagai formalitas. Kita melihat lebih dalam, dan ini juga masuk dalam koalisi masyarakat sipil nasional juga mendorong KI Pusat supaya melakukan evaluasi badan publik itu, baik dari kementerian termasuk di level provinsi yang ada di Indonesia, itu juga lebih mendalam, sehingga keterbukaan informatif itu memang benar-benar informatif. Karena misalnya gini, kita bicara Aceh informatif itu secara prosedur yang dilakukan evaluasi sekarang, karena ini sedang mendatar ya. Nah, tapi fakta-fakta yang kita temukan, misalnya pemerintah Aceh tidak pernah mempublikasikan dana refokusi yang sampai 2,5 triliun, dan dana ini adalah informasi publik. Dan Mata sendiri juga beberapa teman ilmu lain terus mendorong supaya ini dibuka, sampai sekarang nggak dibuka. Sampai kita diskusi panjang lebar, dan beberapa kali diskusi melalui Zoom meeting, melalui Kominsa juga mendorong itu. Tapi lagi-lagi bahwa ini sampai sekarang publik tidak tahu bagaimana soal transparansi, bagaimana soal akuntabilitas dana ini masih sangat gelap. Nah, kalau kita lihat dari itu, problemnya ini kan serius, apalagi ini dalam konteks dana penanganan bencana COVID. Nah, begitu juga misalnya PPID di level dinas-dinas ya, PPID pembantu, kita melihat ini masih sangat lemah. Nah, memang ini bukan tugas KIA, tapi ini tugas Kominsa ya, Tapi bagaimana harapan kami itu KIA, walaupun itu bukan kewenangannya, kalau hal-hal yang positif saya pikir perlu didorong, walaupun di jilid 2 proses dorongan ini saya lihat sudah lebih kuat ya dibandingkan di jilid pertama. Nah, artinya proses dorongannya saya pikir lebih efektif melalui diskusi dibandingkan misalnya dengan melalui media, karena kita juga tahu sama-sama bagaimana ngelesnya soal birokrasi dalam konteks transparansi hari ini. Nah, itu ya saya pikir harapan-harapan yang paling penting, komisioner bisa penuh waktu, tidak double job, karena kerja-kerja KIA ini yang kita tahu bahwa dan catatan kami juga sampai sekarang ada PSI yang belum selesai, yang itu memang tanggung jawab komisioner jilid 2, dan beberapa PSI yang belum selesai, dan itu sudah sangat lama. Makanya saya bilang walaupun di undang-undang ada kalimat tak ada 100 hari bisa diselesaikan, kalau memang lebih cepat dan lebih bagus, sehingga orang yang butuh informasi itu lebih cepat. Nah, catatan saya terakhir soal ini,
Aceh sudah ada Kanun nomor 7 2009 tentang tata kelola informasi publik ya. Nah, salah satu dalam kanun itu, ketika misalnya saya mau melakukan uji akses, saya itu salah satu syarat yang harus saya penuhi itu adalah harus ada TOR. TOR yang mengisi ya terhadap tujuan segala macam referensinya kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ini kalau misalnya masyarakat kelas bawah nggak paham dia TOR? Dan menariknya, dan di saat kanun ini kita protes pada itu secara lembaga, dan kita datangi DPR karena kita melihat ini dipersulit. Nah, karena apa? Di Undang-Undang Nomor 14 tidak ada demikian. Ya, artinya ini sudah menabrak undang-undang. Secara hierarki hukum kan sudah salah. Nah, pertanyaan kami, ini bagaimana respon dia yang jilid 3 ini untuk melihat soal ini? Karena kalau misalnya untuk TOR ini menjadi problem serius kami lihat. Oke, kalau misalnya kayak Mata bisa menyelesaikan TOR, tapi bagaimana masyarakat yang secara personal, dan sehingga ini motivasi untuk mengetahui informasi mereka pasti akan terkendala. Iya, betul. Ya, baik, terima kasih Bung. Ya, Pak Muslim, dengan segala problem yang sudah dipaparkan oleh Bung Alfian sendiri, ini Bapak melihat seperti apa, Pak? Apakah memang KIA Jilid 3 ini sudah siap untuk bisa men-solving problem-problem ini, Pak? Silakan. Terima kasih, Bung Alfian. Nah, memang selama ini Mata sangat memperhatikan keterbukaan informasi publik di Aceh, khususnya di Badan Publik Pemerintah Daerah. Jadi dalam hal ini mungkin inilah kami perlu masukan-masukan dari pihak-pihak yang selama ini peduli terhadap keterbukaan informasi publik. Ini menjadi referensi bagi kami dalam hal menyusun Rensra nantinya untuk periode 2020-2024, di mana kita harapkan dengan ada Rensra, segala problema keterbukaan informasi publik selama ini, baik itu di periode pertama maupun di periode kedua ini bisa terjawab. Dan terhadap apa yang menjadi kendala bagi pemohon, itu nanti kita sederhanakan kembali di dalam, mungkin ada peraturan gubernur turunan daripada Kanun nomor 7 tahun 2019, mungkin seperti itu. Iya, baik, terima kasih Pak Muslim dan juga Bung Alfian. Kita akan jeda dulu sejenak, Bung dan juga Pak Muslim, dan pastikan buat Anda stay tune di sini masih di talk show interaktif bersama dengan Komisi Informasi Aceh dengan tema harapan dan tantangan Komisi Informasi Aceh periode 2020-2024.